Imam Syafi'i itu sebetulnya alimnya itu ketika ngaji Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru itu 5 yang terkenal itu. Pertama ngaji sama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Terus beliau ngaji sama Sufyan bin Uyainah, ngaji sama Sufyan As-Sawri. Tapi kenapa yang terkenal itu guru beliau itu hanya Imam siapa? Malik. Setelah ngaji Imam Malik, dia ngaji lagi di Irak sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Dulu Nabi ya soleh ya cerdas, sehingga Nabi itu nggak pernah kalah debat, meskipun sama orang Yahudi. Dulu yang namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama dulu itu nggak ada yang pernah kalah debat. Dan menangnya ini bukan menang agul-agulan, memang menjadikan orang itu insaf. Saya punya sekian cerita gini. Imam Syafi'i dulu tuh ya ada pinter-pinter amat, yang namanya masih amatir. Itu dulu namanya kaya itu mangkelnya bukan main, karena harta itu halal wa hisab wa haramuha iqab. Sehingga dia pengagum kiai miskin. Seneng jeneng kiai melarat tuh seneng. Marhaban orang yang bebas hisab, bebas hisab. Kalau kita kan melarat asli bukan pilihan. Jadi melarat itu ada yang diinginkan karena takut hisab, ada yang asli. Saya tidak tahu yang kena hisab itu yang asli apa yang enggak tahu saya. Singkat cerita, Sufyan As-Sawri itu kiainya miskin. Sufyan bin Uyainah juga. Ketika ngaji di Imam Malik itu babutnya itu kalau diinjak itu mata kakinya tidak kelihatan saking empuknya babutnya Imam. Terus kalau ngaji dia di kursi tinggi, gaya lah pokoknya Imam Malik. Imam Syafi'i mulai mikir, iki wong alim kok dunyane akeh. Terus murid dulu itu lucu. Jadi kalau habis ngaji bilang gini, Pak Guru, sudah cukup ini, kamu sudah alim. Masih ada yang alim kayak jenengan? Oh, no, tapi mati jare Imam Malik. Siapa? Abu Hanifah. Lalu saya gimana? Kamu temui muridnya yang alimnya setingkat Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Lalu saya berangkat kapan? Besok kata Imam Malik. Diajak digandeng ke mana itu makamnya Nabi itu yang dekat makam sahabat itu ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar rental dulu ya, ada rental tapi rental onta. Imam Malik umumkan, mana kafilah yang mau ke Irak? Mau saya sewa? Saya Imam Malik. Itu dikasih uang sama Imam Malik, dikasih uang, dikasih bekal. Terus saya, kata Imam Syafi'i, hamalani sulrotan fi hadananir. Pernah saya hitung sekitar hampir 50 juta lebih. Karena 1 dinar itu kan 4 gram ya. 1 dinar 4,25 gram. Itu artinya kalau 10 dinar saja sama dengan 40 apa? Gram. Padahal di Songono itu sekitar 50 gram, 50 dinar. Oh, banyak lah pokoknya. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai melarat tak idola ora tau nyangoni, kiai sugar apa dia cocok sama nyangoni. Itu mulai rubah deh. Tapi yang ngaji di sini tidak usah begitu. Singkat cerita, terus dia datanglah ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lebih ngeri lagi, di ruang tamunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ada mas lantaan. Jadi kalau ngitung uang itu di ruang tamu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu bisa dipraktekkan kiai sekarang. Kalau ngitung uang itu kesunatannya memang di ruang tamu, supaya santri gak kepikiran nyalami tembel, karena kiainya uangnya sudah banyak. Itu dari mas lantaan terus diduduki dipindah ke sunduk, ke satu peti yang lain gitu. Imam Syafi'i mulai ngeper, waduh, saya melihat kayaknya Imam Malik sudah aneh, ini lebih aneh lagi ya. Terus kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena dia ahli usul fikih, pakar usul fikih, dan nanti ini menjadi awal cerita kenapa Imam Syafi'i jadi ahli apa? Usul fikih. Makanya beliau menanti ngendikan annasu fil fikhi iyalun ala Abi Hanifah. Semua orang yang ngaji kitab saya berarti utang jasa sama Abu Hanifah, karena dia pertama ngaji usul fikih itu gara-gara mazhabnya Muhammad bin Hasan apa? Asy-Syaibani, sahibu Abi Hanifah. Imam Malik itu anti usul fikih karena dia ahli hadis. Ya, wah ini provokator ini. Berarti Wahabi itu Maliki. Oh, ya, gitu. Itu terserah dengan iman apa enggak. Yang jelas gak wajib iman. Setelah Imam Syafi'i takjub, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena beliau senior ya, tenang saja. Kenapa ya Fata? Manggilnya masih, kenapa ya Fata? Ya heran saja, kiai kok kaya, orang alim kok kaya. Kamu heran? Iya. Ya sudah, tak kasihkan orang fasik. Ganti gue demenan, gue tombok. Ampun, nak digo fasik, digo zino, digo tombok. Ya ana tak kena wong sing ra jelas-jelas, digo alat ra jelas. Ampun, kiai mawon sing gadah. Terus mulai mikir, iya ya nak donya dikuasai wong fasik ku ya repot. Mun wong alim sugih mboten napa-napa, mboten napa. Itu mulai itu rubah. Terus setelah dia rubah, digojlok sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Khairul mali ma yusarru bihi siddiq wa yukmadu bihil adu. Api-api donya iku kanca seneng mergo iso nyangoni, musuh ra seneng. Imam Syafi'i mulai mikir, iya. Di antara alamatnya wong bener walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sugih apa kiai melarat? Enggak kira-kira. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai jabat apa sing ora jabat? Iku Mas Adil. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sing dipengaruh apa sing ora dipengaruh? Semenjak itu Imam Syafi'i mikir, iya. Nak wong Islam duwe syauka, wong kafir gak seneng. Nak wong Islam dipengaruh, wong kafir gak seneng. Kulo nu asline ra seneng terkenal, mboten seneng blas. Tapi kulo nu kadang-kadang yo mikir, misalnya kiai alim gak duwe fan, gak duwe muhibin. Sing di muhibin kok penyanyi dangdut, terus piye nek dunya. Jadi akhirnya Imam Syafi'i mulai keterusan. Saking keterusannya Imam Syafi'i di fatwa ngeten, ada orang kuat beli Alphard kok beli carry tua haram ya begitu. Iya, orang kuat bikin rumah tingkat kok melek haram. Terus keterusan. Masyhur madzhab Syafi'i al-Islam ya lu wala jolale sampai kafir dhimmi kok naik kuda. Orang Islam enggak boleh naik khimar, harus di atasnya kafir dhimmi. Itu korban didikan Muhammad bin Hasan siapa? Asy-Syaibani. Sehingga Imam Syafi'i itu terus mulai ngarang usul. Ngarang kitab usul. Saya punya kitab pertama yang dikarang Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah. Saya punya kitab Al-Um. Semenjak itu Imam Syafi'i itu jadi Al-Usuli. Kemudian keahlian beliau diwarisi Imam Ghazali. Setelah itu jauh beliau ngarang Al-Mustashfa. Terus Raza Karel Ansori dikaranglah kitab Lubul Usul. Itu diantara yang disarai bahasa ahli Thariqatul Usul ini. Disarai Mbah Mahfud Nailul Ma'mul tadi. Terus era macam-macam. Sampai sekarang kalau di Mesir siapa? Wahbah yang ahli siapa? Khalaf itu. Yang ahli usul fikih Wahbah Zuhairi siapa itu? Wahab Khalaf itu. Iya. Zahra Abu Zahra dan sebagainya. Nah, makanya di Matola ini luar biasa menurut saya. Didikan wali ya jalan, karena wali itu penting. Karena kalau tidak ada wali terlalu usuli, orang liberal dia korban apa? Usuli. Tapi orang tidak bisa usul fikih jadi gobloknya ora karu-karuan. Sehingga ada cerita santri sering naboi bojone. Naboi itu memukul pakai tangan, itu bahasa Jawa apa? Naboi. Secara definisi naboi itu mukul pakai tangan. Istrinya lapor sama Pak Yai, alumni jenengan itu keras sama saya, sering naboi saya. Terus dipanggil, alumni, kamu jangan pernah naboi istri kamu. Selang sekian bulan istrinya lapor, sekarang nyadui Pak Kiai. Karena santrinya nggak ngerti usul fikih, yang diharamkan guru saya kan naboi, kalau nyadui kan enggak. Nah, ini korban nas, itu Wahabi nanti korban apa? Tekstual itu, tekstual. Tanpa ada ilmu usul fikih itu tidak bisa. Makanya harus dirunut. Naboi, ilatul hukmi itu apa? Idza. Oh, nak idza berarti yuqasu alaihi nyadui, ngidoni. Termasuk yuqasu alaihi gak ngrumat itu ya lara tenan, wong melarat itu ya lara tenan. Nah, sehingga apa yang terjadi begini? Ini senam usul fikih sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Sahal. Ini ada seorang Arabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Kata Nabi, ya sudah atik rokobatan, wah saya tidak mampu. Sum sahur ini mutatabian, saya tidak mampu. Ya atim sitina miskinan macam-macam. Ya Rasulullah, saya ini kecelakaan. Kecelakaan apa? Saya bergaul intim sama istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, ya sudah kamu harus bayar kafaroh, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Terus kata pemuda tadi, ya Rasulullah, puasa 2 bulan, kemarin baru 5 hari aja kecelakaan gitu, kepala disuruh puasa berapa? 2 bulan. Nah, ini problem usul fikihnya begini. Ada ulama yang mengatakan hukuman seperti itu hanya diberikan pada orang yang menjima istrinya fi nahari Ramadan. Itu juga satu pendapat yang bisa salah bisa benar karena masalah ijtihadiyah. Tapi banyak ulama, uniknya yang pendapat ini Imam Malik, orang yang anti usul fikih. Kata Imam Malik, misalnya jam 9 ya, kalau saya atau Mas Nadir terus mangan mie. Kenapa mangan mie? Kepengen naik.
Itu cara Imam Malik hukumannya sama dengan jima istrinya fina hari Ramadan, karena sama-sama hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin, karena sama-sama melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Sehingga lo jima itu tidak zina, lo perlu dicatat. Jima istrinya itu zina apa enggak? Enggak kan? Berarti statusnya apa? Mubah kan? Kalau ngumpuli istri statusnya mubah kena hukuman, berarti makan mie atau makan sate juga kena hukuman. Nah, ini kangkang itu kadang-kadang itu saya naik dewe muka mentang-mentang nyaure mau apa? Sedino. Itu salah besar, itu bahaya itu. Cara madzhab Maliki. Alhamdulillah kita madzhab Syafi'i. Jadi uniknya ulama itu gitu. Imam Malik nganggo wali ini wis ora pantes Ramadan kok mangan tanpa udzur. Imam Syafi'i sing ahli usul fikih gak ngaku usul fikih. Kata beliau, hukuman itu la yuqasu alaih. Jadi gak boleh dikiaskan kalau hukumannya tentang jima fi nahari Ramadan ya jima saja, yang lainnya enggak. Tapi cara sampean jadi malaikat sing jaga ketertiban puasa. Kira-kira dukung Imam Malik apa Imam Syafi'i? Mangkel gak misalnya ada orang jam 9 terus nyate di pati sewante tamu itu. Dukung siapa? Malik. Jadi wali itu ya aneh, padahal dia anti usul fikih. Imam Malik itu anti usul fikih. Tapi dia pakai sentimen walinya. Pakai hira walinya. Ora pantes. Wong tanpa udzur kok. Makanya ini jadi masalah fikih yang sampai sekarang. Makanya figur Imam Malik dan Imam Syafi'i ini jadi figur yang unik. Imam Syafi'i itu usuli, tapi kadang lebih usuli Imam Malik. Kayak tadi masalah hadku hurmati Ramadan. Sampai nggak bisa bilang gini, wajar Gus dihukum seperti itu karena jima itu seru, maka hukumannya berat. Loh, ini jima istrinya statusnya kan mubah apa enggak? Mubah, bahkan bisa saja sunat, bisa saja wajib kalau kamu takut zina. Kalau mubah kena hukuman, berarti makan fina hari Ramadan yang min ghairi udhrin syar'iyyin juga harus kena hukuman. Jadi memang madzhab itu unik. Sehingga kita harus bangga dengan madzhabul arba'ah. Dulu saya pernah ditanya, Gus, kalau orang-orang kampung pakai batu bata, materinya dari najis gimana? Ya gak apa-apa kata saya. Itu di MUIN dikritik sampai gak boleh dipakai karena ma'jun bisirjin, kena teletong. Tapi cara Abu Hanifah madzhabnya lucu. Abu Hanifah itu alatut tohara itu 3, alma wa turab wan nar. Alma wa turab wan nar. Tapi jangan wudu pakai api, nanti blidas kabeh. Alasannya Abu Hanifah, fa inna wa ta'ala tahharul mu'minin al usad. Orang-orang mukmin yang dosa-dosa itu disucikan oleh Allah lewat neraka. Berarti neraka itu al mutahhirah, an-nar itu. Sehingga botol yang dari sirjin karena sudah dibakar hukumnya suci. Tapi jangan teruskan tadi ya, misalnya junub nggak dapat mak, dapat turab, ya nggak usah diteruskan begitu. Ya untuk menghukumi sirjin saja labinah atau batu bata yang tercipta makjun bisirjin bagat litong tadi. Jadi madzhabul arba ini khazanah. Lagi-lagi setelah diteliti, itu juga mirip-mirip apa yang dialami para nabi dulu. Makanya ulama warasatul anbiya. Jadi nabi-nabi dulu itu terwakili oleh akhwalnya para ulamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i itu sebetulnya alimnya itu ketika ngaji Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru itu 5 yang terkenal. Itu pertama ngaji sama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Terus beliau ngaji sama Sufyan bin Uyainah, ngaji sama Sufyan As-Sawri. Tapi kenapa yang terkenal itu guru beliau itu hanya Imam siapa? Malik. Setelah ngaji Imam Malik, dia ngaji lagi di Irak sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Dulu Nabi ya soleh ya cerdas, sehingga Nabi itu gak pernah kalah debat, meskipun sama orang Yahudi. Dulu yang namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama dulu itu gak ada yang pernah kalah debat. Dan menangnya ini bukan menang agul-agulan, memang menjadikan orang itu insaf. Saya punya sekian cerita gini. Imam Syafi'i dulu tuh ya ada pinter-pinter amat, yang namanya masih amatir. Itu dulu namanya kaya itu mangkelnya bukan main, karena harta itu halal wa hisab wa haramuha iqab. Sehingga dia pengagum kiai miskin.
Seneng jenenge melarat tuh seneng. Marhaban orang yang bebas hisab, bebas hisab. Kalau kita kan melarat asli bukan pilihan. Jadi melarat tuh ada yang diinginkan karena takut hisab, ada yang asli. Saya tidak tahu yang kena hisab itu yang asli apa yang enggak tahu saya. Singkat cerita, Sufyan Ats-Tsauri itu kiainya miskin. Sufyan bin Uyainah juga ketika ngaji di Imam Malik itu babutnya itu kalau diinjak itu mata kakinya tidak kelihatan saking empuknya babutnya Imam. Nah, terus kalau ngaji dia di kursi tinggi, gaya lah pokoknya Imam Malik. Imam Syafi'i mulai mikir, iki wong alim kok donyane akeh. Terus murid dulu itu lucu. Jadi kalau habis ngaji bilang gini, Pak Guru, sudah cukup ini, kamu sudah alim. Masih ada yang alim kayak jenengan? Oh, no, tapi mati jare Imam Malik. Siapa? Abu Hanifah. Lalu saya gimana? Kamu temui muridnya yang alimnya setingkat Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lalu saya berangkat kapan? Besok kata Imam Malik. Diajak digandeng ke mana itu makamnya Nabi itu yang dekat makam sahabat itu ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar rental dulu ya, ada rental tapi rental onta. Imam Malik umumkan, mana kafilah yang mau ke Irak? Mau saya sewa? Saya Imam Malik. Itu dikasih uang sama Imam Malik, dikasih uang, dikasih bekal. Terus saya kata Imam Syafi'i, hamalani sulrotan fi hadananir. Pernah saya hitung sekitar hampir 50 juta lebih. Karena 1 dinar itu kan 4 gram ya. 1 dinar 4,25 gram. Itu artinya kalau 10 dinar saja sama dengan 40 apa? Gram. Padahal di Songon itu sekitar 50 gram, 50 dinar. Oh, banyak lah pokoknya. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai melarat tak idola ora tau nyangoni, kiai suger apa dia cocok sama nyangoni. Itu mulai rubah deh. Tapi yang ngaji di sini tidak usah begitu. Singkat cerita terus dia datanglah ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lebih ngeri lagi, di ruang tamunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ada emas lantaan. Jadi kalau ngitung uang itu di ruang tamu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu bisa dipraktekkan kiai sekarang. Kalau ngitung uang itu kesunatannya memang di ruang tamu, supaya santri gak kepikiran nyalami template karena kiainya uangnya sudah banyak. Itu dari mas lantaan terus diduduki dipindah ke sunduk ke satu peti yang lain gitu. Imam Syafi'i mulai ngeper, waduh, saya melihat kayaknya Imam Malik sudah aneh, ini lebih aneh lagi ya. Terus kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena dia ahli usul fikih, pakar usul fikih, dan nanti ini menjadi awal cerita kenapa Imam Syafi'i jadi ahli apa? Usul fikih. Makanya beliau menanti ngendikan annasu fil fikhi iyalun ala Abi Hanifah. Semua orang yang ngaji kitab saya berarti utang jasa sama Abu Hanifah, karena dia pertama ngaji usul fikih itu gara-gara mazhabnya Muhammad bin Hasan apa? Asy-Syaibani, sahibu Abi Hanifah. Imam Malik itu anti usul fikih karena dia ahli hadis. Ya, wah ini provokator ini. Berarti Wahabi itu Maliki. Oh, ya, gitu. Itu terserah dengan iman apa enggak. Yang jelas gak wajib iman. Setelah Imam Syafi'i takjub, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena beliau senior ya tenang saja. Kenapa ya Fata? Manggilnya masih kenapa ya Fata? Ya heran saja kiai kok kaya. Orang alim kok kaya. Kamu heran? Iya. Ya sudah tak kasihkan orang fasik. Ganti gue demenan gue tombok. Ampun nak digo fasik digo zina digo tombok. Ya ana tak kena wong sing ra jelas-jelas digo alat ra jelas. Ampun, kiai mawon segadah. Terus mulai mikir, iya ya nak donya dikuasai wong fasik ku ya repot. Mun wong alim sugih mboten napa-napa pun mboten. Itu mulai itu rubah. Terus setelah dia rubah, digocok sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Khairul mali ma yusarru bihi siddiq wa yukmadu bihil adu. Api-api donya iku kanca seneng mergo iso nyangoni, musuh ra seneng. Imam Syafi'i mulai mikir, iya. Di antara alamatnya wong bener walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sugih apa kiai melarat? Enggak kira-kira. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai jabat apa sing ora jabat? Iku Mas Adi. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sing dipengaruh apa sing ora dipengaruh? Semenjak itu Imam Syafi'i mikir, iya. Nak wong Islam duwe syauka, wong kafir gak seneng. Nak wong Islam dipengaruh, wong kafir gak seneng. Kulo niku asline ra seneng terkenal, mboten seneng blas. Tapi kulo niku kadang-kadang yo mikir, misalnya kiai alim gak duwe fan, gak duwe muhibbin. Sing di muhibbin penyanyi dangdut, terus piye nek dunya. Jadi akhirnya Imam Syafi'i mulai
mulai keterusan. Saking keterusannya Imam Syafi'i di fatwa ngeten, ada orang kuat beli Alphard kok beli carry tua haram ya begitu. Iya, orang kuat bikin rumah tingkat kok melek haram. Terus keterusan. Masyhur madzhab Syafi'i al-Islam ya'lu wala julale sampai kafir dhimmi kok naik kuda. Orang Islam enggak boleh naik khimar, harus di atasnya kafir dhimmi. Itu korban didikan Muhammad bin Hasan siapa? Asy-Syaibani. Sehingga Imam Syafi'i itu terus mulai ngarang usul. Ngarang kitab usul. Saya punya kitab pertama yang dikarang Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah. Saya punya kitab Al-Um. Semenjak itu Imam Syafi'i itu jadi Al-Usuli. Kemudian keahlian beliau diwarisi Imam Ghazali. Setelah itu jauh beliau ngarang Al-Mustaswa. Terus Raza Karel Ansori dikaranglah kitab Lubul Usul. Itu diantara yang disarei Bahasa Ahli Thoriqatul Usul ini. Disarei Mbah Mahfud Nailul Ma'mul tadi. Terus era macam-macam. Sampai sekarang kalau di Mesir siapa? Wahbah yang ahli siapa? Khalaf itu. Yang ahli usul fikih Wahbah Zuhairi siapa itu? Wahab Khalaf itu. Iya. Zahra Abu Zahra dan sebagainya. Nah, makanya di Matola ini luar biasa menurut saya. Didikan wali ya jalan, karena wali itu penting. Karena kalau tidak ada wali terlalu usuli, orang liberal itu ya korban apa? Usuli. Tapi orang tidak bisa usul fikih udah digobloknya ora karu-karuan. Sehingga ada cerita santri sering naboi bojone. Naboi itu memukul pakai tangan, itu bahasa Jawa apa? Naboi. Secara definisi naboi itu mukul pakai tangan. Istrinya lapor sama Pak Yai, alumni jenengan itu keras sama saya, sering naboi saya. Terus dipanggil, hei alumni, kamu jangan pernah naboi istri kamu. Selang sekian bulan istrinya lapor, sekarang nyadui Pak Kiai. Karena santrinya nggak ngerti usul fikih, yang diharamkan guru saya kan naboi, kalau nyadui kan enggak. Nah, ini korban nas, oh. Itu Wahabi nanti korban apa? Tekstual itu, tekstual. Tanpa ada ilmu usul fikih itu tidak bisa. Makanya harus dirunut. Naboi, illatul hukmi itu apa? Idza. Oh, nak idza berarti yuqasu alaihi nyadui, ngidoni. Termasuk yuqasu alaihi gak ngrumat itu ya lara tenan, wong melarat itu ya lara tenan. Nah, sehingga apa yang terjadi begini? Ini senam usul fikih sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Sahal. Ini ada seorang Arabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Kata Nabi, ya sudah atik rokobatan, wah saya tidak mampu. Sum sahur ini mutatabian, saya tidak mampu. Ya atim sitina miskinan macam-macam. Ya Rasulullah saya ini kecelakaan. Kecelakaan apa? Saya bergaul intim sama istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, ya sudah kamu harus bayar kafaroh, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Terus kata pemuda tadi, ya Rasulullah puasa 2 bulan, kemarin baru 5 hari aja kecelakaan gitu, malah disuruh puasa berapa? 2 bulan. Nah ini problem usul fikihnya begini. Ada ulama yang mengatakan hukuman seperti itu hanya diberikan pada orang yang menjima istrinya fi nahari Ramadan. Itu juga satu pendapat yang bisa salah bisa benar karena masalah ijtihadiyah. Tapi banyak ulama, uniknya yang pendapat ini Imam Malik, orang yang anti usul fikih. Kata Imam Malik, misalnya jam 9 ya, kalau saya atau Mas Nadir terus mangan mie. Kenapa mangan mie? Kepengen naik. Itu cara Imam Malik hukumannya sama dengan jima istrinya fi nahari Ramadan, karena sama-sama hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Karena sama-sama melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Sehingga lo jima itu tidak zina loh, perlu dicatat. Jima istrinya itu zina apa enggak? Enggak kan? Berarti statusnya apa? Mubah kan? Kalau ngumpuli istri statusnya mubah kena hukuman, berarti makan mie atau makan sate juga kena hukuman. Nah, ini kangkang itu kadang-kadang itu saya naik dewe muka mentang-mentang nyaure mau apa? Sedino. Itu salah besar, itu bahaya itu. Cara madzhab Maliki. Alhamdulillah kita madzhab Syafi'i. Jadi uniknya ulama itu gitu. Imam Malik nganggo waline wis ora pantes Ramadan kok mangan tanpa udzur. Imam Syafi'i sing ahli usul fikih gak ngaku usul fikih. Kata beliau, hukuman itu la yuqasu alaih.
Jadi nggak boleh dikiaskan kalau hukumannya tentang jima fi nahari Ramadan ya jima saja, yang lainnya enggak. Tapi cara sampean jadi malaikat sing jaga ketertiban puasa. Kira-kira dukung Imam Malik apa Imam Syafi'i? Mangkel gak misalnya ada orang jam 9 terus nyate di pati sewante tamu itu. Dukung siapa? Malik. Jadi wali itu ya aneh, padahal dia anti usul fikih. Imam Malik itu anti usul fikih. Tapi dia pakai sentimen walinya. Pakai sentimen walinya, pakai hira walinya. Ora pantes. Wong tanpa uzur kok. Makanya ini jadi masalah fikih yang sampai sekarang. Makanya figur Imam Malik dan Imam Syafi'i ini jadi figur yang unik. Imam Syafi'i itu usuli, tapi kadang lebih usuli Imam Malik. Kayak tadi masalah hadku hormati Ramadan. Sampai nggak bisa bilang gini, wajar Gus dihukum seperti itu karena jima. Jima itu seru, maka hukumannya berat. Loh ini jima istrinya statusnya kan mubah. Mubah apa enggak? Mubah, bahkan bisa saja sunat. Bisa saja wajib kalau kamu takut zina. Kalau mubah kena hukuman berarti makan fi nahari Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin juga harus kena hukuman. Jadi memang madzhab itu unik. Sehingga kita harus bangga dengan madzhabul arba'ah. Dulu saya pernah ditanya, Gus kalau orang-orang kampung pakai batu bata, materinya dari najis gimana? Ya gak apa-apa kata saya. Itu di MUIN dikritik sampai gak boleh dipakai karena ma'jun bisirjin, kena teletong. Tapi cara Abu Hanifah madzhabnya lucu. Abu Hanifah itu alat tuhara itu 3, alma wa turab wan nar. Alma wa turab wan nar. Tapi jangan wudu pakai api, nanti blidas kabeh. Alasannya Abu Hanifah fa inna wa ta'ala tahharul mu'minin al usad. Orang-orang mukmin yang dosa-dosa itu disucikan oleh Allah lewat neraka. Berarti neraka itu al mutahhirah, an-nar itu. Sehingga botol yang dari sirjin karena sudah dibakar hukumnya suci. Tapi jangan teruskan tadi ya, misalnya junub nggak dapat mak, dapat turab, ya nggak usah diteruskan begitu. Ya untuk menghukumi sirjin saja labina atau batu bata yang tercipta makjun bisirjin bagat letong tadi. Jadi madzhabul arba'ah ini khazanah. Lagi-lagi setelah diteliti itu juga mirip-mirip apa yang dialami para nabi dulu. Makanya ulama warasatul anbiya. Jadi nabi-nabi dulu itu terwakili oleh akhwalnya para ulamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.